Sahabat budaya, tradisi bakar batu adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Papua termasuk di Timika sebagai simbol persatuan dan kebersamaan. Dalam tradisi ini, makanan seperti daging, ubi, dan sayuran dimasak menggunakan batu yang dipanaskan dalam api hingga merah membara. Setelah itu makanan ditutup dengan dedaunan dan dimasak perlahan di bawah timbunan batu panas. Bakar batu biasanya dilakukan dalam acara-acara penting seperti pernikahan, kelahiran, atau rekonsiliasi antar kelompok. Dan tradisi ini tidak hanya tentang makan bersama tetapi juga melambangkan rasa syukur, kerukunan, dan solidaritas dalam komunitas. Demikian kabar Ratna Pro 4. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sahabat budaya, kita berjumpa kembali di Pro 4 RRI Makassar. Tentunya kali ini obrolan tematik RB tentang pengentasan kemiskinan bersama saya Yuni dan juga ada narasumber kami Bapak Dr. Syarifuddin SPD MPD. Beliau adalah pejabat fungsional Dinas Pendidikan Kota Makassar. Halo, assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi para pemirsa. Terima kasih. Oke Pak, sehat Ki, semangat. Ya, alhamdulillah. Iya. Selamat untuk Hari Kesaktian Pancasila. Oke, baik. Nah, tema kita di pagi menjelang siang hari ini pembentukan jiwa anti kemiskinan melalui pendidikan muatan lokal. Saya panggil Pak Syarif ya. Iya betul. Atau Kak Syarif. Iya, Pak Syarif ini pendidikan muatan lokal dan di sekolah-sekolah ini seperti apa konsep-konsep yang diterapkan, Pak? Jadi salam hangat dulu dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Iya. Dengan kegiatan yang sama juga mewakilkan kepada saya. Siap. Memang sejak dicetuskannya kurikulum merdeka itu tujuan akhirnya adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Iya. Artinya peserta didik yang lebih dominan dalam proses pembelajaran. Nah, di dalamnya kita kenal ada namanya profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu salah satunya ada gotong royong, kemandirian, kreativitas. Nah, dari situlah tentu kalau di dalam kurikulum merdeka itu wajib hukumnya bagi semua sekolah satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, khusus dalam binaan atau pengawasan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar. Baik. Itu harus melakukan namanya proyek
penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Jadi ada gelar karya yang setiap akhir semester K atau K 2 kali dalam satu semester atau itu anak-anak menghasilkan sebuah karyanya untuk dipamerkan di sekolah dan seterusnya. Jadi ada juga P5 Pak ya. Iya, Makanya P5, kok betul. itu anakku itu Pak Sarif di rumah ada mata pelajaran itu P5 ya di kurikulum sekarang ini di kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ya. Betul Jadi sekali. ada P5 terus jadi saya sempat apa ini P5 ternyata itu masuk di muatan lokal ya. Betul, muatan lokal. Muatan lokal baik. Nah, jadi tadi sudah ada konsep-konsepnya ya di kurikulum Merdeka. Nah, terus ini pendidikan muatan lokal apakah sebagai salah satu solusi nih untuk memperkuat jiwa anti kemiskinan ini untuk kalangan siswa, Pak? Kita memang sangat bersyukur karena terus terang secara psikolog semua anak itu memiliki bakat dan minat. Nah, tentunya bakat dan minat itulah yang perlu kita kembangkan, kita tumbuh kembangkan dari setiap kondisi anak. Nah, muatan lokal kita di Makassar ini sangat besar. Kalau dalam konsep kearifan lokal itu sangat tinggi. Nah, jadi contohnya saja kalau gotong royong anak-anak di sekolah, bagaimana caranya membersihkan, kemudian menangani tanaman-tanaman yang sudah mulai layu atau ranting-ranting yang sudah patah dan seterusnya. Kalau mereka membuat sebuah gerakan bagaimana kebersamaan, kekompakan itu sudah termasuk gotong royong. Begitu pula dengan kreativitas. Kalau di dalam konsep P5 itu umpamanya market day, pasar satu hari atau jual beli, maka anak di situ akan memerankan siapa yang menjadi penjual, siapa menjadi pembeli, siapa jadi yang mengantar barangnya ke situ dan seterusnya. Itu contoh kecil, makanya anak-anak memang sangat kreatif bagaimana mendesain apakah dia dari sampah daur ulangnya dan seterusnya kemudian dijual di market day itu satu hari pasar itu dan terjadilah transaksi antar mereka. Dan inilah yang salah satu bentuk bagaimana penguatan jiwa anti kemiskinan itu kita mulai dari dasar, artinya dari anak-anak kita sehingga pada saat dia besar sudah menemukan jati dirinya bahwa waktu saya sekolah pernah begini. Pernah jualan market. Pernah jualan market. Ternyata enak jual beli, ada hasilnya. Terus ketika dia buat sesuatu dan dijual dan laku ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri. Iya, jadi memang berawal dari anak usia SD, TK, Pak ya. Sudah TK, TK sudah ya? diajarkan. Sudah diajarkan itu tentang pengentasan kemiskinan ya. Market day, jual beli, pantas semua rata-rata sekolah itu ada program mereka setelah ujian, Pak. Betul. Jadi di P5 itu mereka banyak ada kebinekaan global, jadi bagaimana menghimpun tadi. Jadi banyak ragam yang mereka bisa telurkan dari panen karya itu. Tergantung dari gagasan dari guru masing-masing untuk menampilkan setiap karya yang anak miliki. Nah, kalau contoh kecil lagi, kalau umpamanya bagaimana mendesain sampah untuk menjadi baju dan seterusnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana follow up-nya untuk dinas terkait untuk bisa menghasilkan uang. Karena ini kalau hanya sampai di pameran saja atau hasil karya, nah itu kan berhenti di situ. Sama juga kita kan sudah sangat aktif itu tentang bank sampah. Jadi bank sampah itu anak-anak sudah kumpul, dipisahkan mana sampah kering, mana sampah basah dan seterusnya. Itu sudah menjadi perputaran ekonomi di sekolah. Jadi anak-anak sudah diajarkan. Inilah bentuk-bentuk yang perlu kita kembangkan. Stimulusnya itu pada pembelajaran muatan lokal lagi yang lebih sensi lagi lah, lebih pendalamannya lebih diperkuat, frekuensinya untuk dilaksanakan itu kegiatan. Jadi untuk salah satu upaya juga untuk pengentasan kemiskinan yaitu mulai dari di muatan lokalnya yang P5 ya, pembelajaran P5. Iya. Nah, terus hubungan antara pendidikan dan pengentasan kemiskinan ini khususnya di wilayah perkotaan Kota Makassar ini, Kak.
Ya, kita sebenarnya kalau kita lihat secara global, pengentasan kemiskinan harus dimulai dari rumah tangga. Baik. Rumah tangga harus memang mempunyai produk dan planning. Jadi di samping produknya apa saja yang bisa dia jual, apa saja dari UKM-nya itu. Kemudian kan Pak Wali Kota kita, Pak Bapak Dani Pomanto itu kan ada wisata lorong, English itu. Jadi di situ akan berkembang bagaimana cikal bakalnya pengentasan kemiskinan secara kecil-kecilan. Jadi tidak usah dulu kita yang besar-besar. Iya. Berarti di lorongnya dulu ini ada transaksi jual beli. Betul. Walaupun kecil tapi kan ini bisa berkesinambungan Pak ya. Iya, apalagi ini untuk supaya masyarakat juga lebih kembali semangat untuk bangkit perekonomiannya Pak ya. Iya. Jadi mulai dari sekolah dasar dulu, sekolah TK ya sudah diajarkan. Iya. Nah, baik, kemudian Pak, kira-kira pendidikan muatan lokal yang bisa digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kemandirian dan keberdayaan kepada siswa ini supaya lebih siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan? Ya kan di muatan lokal itu kan banyak ragam, tergantung dari kesiapan sekolah. Jadi ada yang muatan lokalnya bernuansa pada pakaian, daur ulang pakaian, kemudian bagaimana tadi yang kelima diintegrasikan ke dalam muatan-muatan lokal itu. Jadi momennya anak mau melakukan Makeday, maka itu kan muncul gotong royong. Kemudian muncul lagi kreativitas anak. Penataannya begini, cara menjualnya seperti ini, cara menarik perhatian pembeli begini. Dan itu mereka lakukan sendiri. Jadi guru tinggal memantau. Nah, kemudian bagaimana kemandiriannya anak, kemampuannya mereka untuk bersosialisasi dengan sama-sama temannya yang betul-betul dia praktekkan pada hari itu. Nah, kemandirian, kreativitas, gotong royong dan yang ada di budaya kita di Sulawesi Selatan itu sangat banyak. Contohnya ragam budaya tentang masak memasak, jualan keripik dan sebagainya. Itu kan diajarkan di muatan lokal. Jadi tergantung dari kemampuan sekolah, satuan pendidikan, yang mana mereka lebih banyak asesmen awalnya kepada siswanya. Ini yang bagus. Jadi kan tidak semua asesmen anak itu akan sama dengan satu sekolah dengan sekolah yang lain. Itu bisa misalnya ini juga ya Pak, ada temanya jual marketingnya itu harus kue-kue tradisional. Nah itu sudah masuk ke untuk melestarikan kebudayaan juga ya Pak ya. Betul, iya. Nah Pak, sebentar kita lanjut lagi di sesi berikutnya, kita nikmati dulu satu persembahan lagu berikut ini. Undanganmu, eroni paem putih
Memang tak bisa ku pungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Surabaya. Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah! Umur kamu antara 16 sampai 25 tahun. Iya. Punya KTP gak? Punya? Ada BPJS? Ada dong. Cocok nih jadi calon juara bintang radio. Tapi ikutan daftar dulu di RRI Digital dengan mengupload video kamu menyanyikan lagu untuk kategori putra, Jus Florentino, dan Terjadi Lagi. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali. Dan kategori putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu. Pendaftaran dimulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Buruan daftar! Caranya gimana? Kunjungi Instagram Pro2 @RRI_Pro2 Makassar. Masih bingung? Butuh bantuan? Hubungi Enggi di 0878 34 72 73 05 dan Iwan di 0853 4069 2597. Jadilah the next Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Republik Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di obrolan tematik RB tentang pembentukan jiwa anti kemiskinan melalui pendidikan muatan lokal, dan masih bersama Bapak Dr. Syarifuddin SPD MPD dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Iya, kita lanjut lagi Pak. Tadi sudah ada beberapa yang sudah disampaikan tentang salah satu pengentasan kemiskinan di pembelajaran muatan lokal ya di sekolah-sekolah itu Market Day ya, dengan pelajaran P5 ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian adakah contoh konkret kurikulum yang memang sudah
bisa membentuk jiwa anti kemiskinan dari para anak-anak ini, Pak? Iya. Jadi pada muatan lokal memang salah satu mata pelajaran wajib. Iya. Jadi itu bisa dilihat dari di ijazah itu pada mata pelajaran ada memang di situ muatan lokal apa saja yang diisi oleh sekolah masing-masing. Nah, dari kegiatan P5 itu yang konkretnya yang sudah dilaksanakan oleh tiap sekolah itu kan kolaborasi antar semua mata pelajaran. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Nah, contohnya di sekolah umpamanya bagaimana mendaur ulang sampah menjadi sebuah baju. Kemudian bagaimana hiasan di atas meja yang yang pot-pot itu yang dari sampah dan seterusnya. Daur ulang, Daur Pak, ulang itu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana anak-anak diajari untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaannya. Nah, di sisi lain umpamanya juga kita sementara ini agak gembira sekali lah karena ada 16 sekolah itu mendapatkan adiwiyata mandiri, adiwiyata nasional yang dia akan ke Jakarta untuk menerima piala itu. Maka salah satu contohnya kalau adiwiyata itu tidak ada lagi kemasan plastik minuman. Jadi anak-anak diajari untuk membawa tumbler, kemudian di sekolah juga itu disiapkan gelas. Jadi tidak lagi dalam bentuk kemasan. Nah, ini juga bukti bahwa anak-anak sudah diajari bagaimana menghematlah pembiayaan untuk beli air minum dan seterusnya. Itu kan salah satu pembiasaan diri anak yang secara tidak langsung anak akan memahami dirinya bahwa ternyata menghemat itu ada manfaatnya. Contoh dia beli air aqua 5.000. Nah, ini kan otomatis tidak lagi menghamburkan uang. Itu contoh kecil saja yang seperti itu kan bisa menumbuhkan bagaimana jiwa anti kemiskinannya bahwa saya tidak mau uang saya habis begitu. Bagaimana caranya kita menghasilkan, Pak ya? Ini betul, ya. Jadi memang dari usia pendidikan dasar, Pak. Ya. Karena kalau menjadi pembiasaan itu akan dibawa sampai dimanapun anak itu akan berada dan lingkungan apapun dia tempati. Iya. Iya, jadi terus di sekarang ini tantangan apa saja nih, Pak, di dunia pendidikan ini untuk pelaksanaannya pengentasan kemiskinan ini? Jadi memang kita memerlukan sebuah kolaborasi antar orang tua, komite sekolah. Terus terang kalau ada kegiatan P5 itu lebih dominan partisipasi orang tua. Dia begitu senang, antusias. Iya, betul. Membawa barang-barangnya apakah yang dibutuhkan untuk dipanding hasil karyanya itu. Iya, bahkan orang tuanya yang ngambil hasilnya. Betul, jadi terkadang ya ini tantangannya. Sehingga tapi saya bersyukur di Makassar mulai dari PAUD sampai SMP itu hampir semua sekolah sudah melakukan P5. Jadi bukan ini asal kita ngomong bahwa baru pada tataran konsep, tetapi sudah dilaksanakan. Nah, tinggal bagaimana dari muatan lokal ini kita lebih insentifkan lagi, supaya lagi anak-anak ini lebih memahami kondisi kearifan lokalnya yang bisa menjadi nalar untuk bisa berkembang di mana dia berada, menumbuh kembangkan jiwa anti kemiskinannya itu. Iya, jangan sampai uangnya kehabisan. Iya, tapi memang tantangannya itu yang turun langsung ya pasti orang tuanya, Pak. Apalagi pada saat market day itu biasanya menjual orang tua. Tapi kita bersyukurnya karena orang tua sangat antusias. Iya, mendukung. Sangat mendukung. Jadi saya lihat itu prinsipnya orang tua, yang penting aku tampil. Dia tidak pikir lagi berapa biayanya. Itu jadi kita betul-betul sangat bersyukur dan sangat membutuhkan partisipasi dari orang tua. Di sisi lain memang anak juga akan semakin kita floor untuk bagaimana dia menemukan jati dirinya. Jadi setiap anak akan menghasilkan suatu karya. Apakah dia berkelompok atau mandiri ya terserah. Nah, ini akan tercermin
di kegiatan P5 itu. Iya, dan akhirnya anak-anak itu yang tadinya ini pasti berkreatif sendiri. Betul. Ini yang saya buat ini bisa menghasilkan Betul, bisa uang. menghasilkan. Akhirnya besar nanti sudah tahu bahwa kita memang harus menghasilkan. Betul, ya. iya. Iya. Nah, Pak Syarif, ini strategi di Dinas Pendidikan untuk ke depan ini, pendidikan dan pengentasan kemiskinan, apakah ada langkah-langkah berikutnya? Ya. Jadi kalau kita di dunia pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan Kota Makassar, ada namanya perencanaan berbasis data. Baik. Jadi setiap sekolah merancang arkasnya, perencanaan dana bosnya 1 tahun ke depannya itu dia sudah memasukkan tadi itu kegiatan-kegiatan tentang P5, karya panen karyanya, kemudian bagaimana tampil pada saat market day atau kegiatan di luar, pameran-pameran dan seterusnya. Mereka sudah rancang sedemikian rupa. Jadi pada saat asistensi pencairan dana bos itu kita ingatkan sekolah, mana ini? Apalagi kan ini sudah mau masuk akhir tahun, Pak. Ya, jadi sudah ada ancang-ancang untuk di 2025. Betul, sudah dia merancang seperti itu. Jadi kita juga sangat berupaya. Contoh kecil saja, pada setiap 1 April Hari Budaya, itu akan keluar semua jenis makanan kuliner, kue-kue tradisional. Pertanyaannya, ini anak diajari untuk bagaimana cara membuat kue-kue itu, meskipun dibantu oleh orang tua dengan guru di sekolah. Wajib itu, Pak. Tapi kan minimal sudah ada kita tanamkan jiwa tadi kewirausahaannya untuk anti kemiskinannya, bahwa besok saya tidak mau atau menjadi tangan di bawah, selalu saya harus tangan di atas ya. Ini salah satu sikap. Nah, kita Bapak Kepala Dinas itu selalu mendorong setiap ada kegiatan itu ditampilkan karyanya anak-anak. Setiap ada kegiatan, jadi umpamanya kegiatan apa saja, workshop, seminar muncullah anak-anak itu dengan hasil karyanya. Untuk memperlihatkan bagaimana tantangan ke depan. Nah, sekarang tinggal bagaimana hasil panen karyanya mereka anak-anak ini bernilai uang yang berkesinambungan, jangan cuma pada hari itu juga. Betul, harus berkesinambungan ini, Pak. Jadi gurunya juga sudah tahu yang di kelas, oh ini kayaknya nih anak ada jiwa usahanya, jiwa kewirausahaannya ya. Sudah ada. Iya, sudah ada. Dan tapi memang walaupun market day itu ternyata ada pembelajaran juga di dalamnya. Padahal memang kalau dilihat kayak main-main padahal tujuannya ada, Pak ya. Betul, ada. Kita lihat momennya, kalau marketnya momennya kejujuran. Iya. Kemudian anak dibuat dia tampil tidak kaku dan siap menghadapi penjualnya apanya, yang mau kritik apa, mau menawar dan seterusnya. Jadi betul-betul ada di situ kemandiriannya, kreativitasnya, bagaimana dia mendesain barang jualannya itu supaya menarik. Mau banting harga bonus apa saya tidak tahu itu, yang jelas mereka anak sudah diajari lah bakat minat itu, mereka kembangkan, tumbuh jiwa kewirausahaannya. Dan akhirnya untuk tujuannya juga untuk pengentasan kemiskinan, betul, Pak ya. Nah, kalau guru-guru yang sekarang ini bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai anti kemiskinan ini dalam pembelajaran sehari-hari? Jadi kita punya konsep untuk pengentasan, konsep dasar pengentasan kemiskinan tidak perlu menjadi sebuah mata pelajaran berdiri sendiri, cukup terintegrasi. Jadi kalau kata terintegrasi itu disisipkan. Jadi umpamanya kita mengajar 10 menit, 15 menit, disisipkan. Bagaimana cara mengolah ini dan seterusnya, bagaimana cara menghemat, bagaimana cara menabung dan seterusnya. Nah, inilah model-model namanya terintegrasi. Dan itu semua guru bisa disisipkan di semua mata pelajarannya. Jadi tidak perlu, tidak khusus di Pak. Jadi karena kalau dikhususkan itu akan kita kaku. Bosan juga biasanya kebosanan. Dan ini kan di kurikulum Merdeka memang tujuan akhirnya adalah berpusat pada peserta didik. Artinya peserta didik yang lebih menemukan jati dirinya, apa yang bisa saya kerjakan di kemudian hari, apa bakat minat saya yang harus saya tumbuhkan dari penemuan-penemuan, pengalaman yang dialami di kelas maupun di luar kelas. Jadi guru kita di Makassar itu
dengan kurikulum merdeka ini tidak terlalu lagi dominan, dia harus menerangkan di depan kelas, dia dominan. Diserahkan total kepada anak dengan bentuk-bentuk desain pembelajarannya yang jadi ini kalaupun orang tua di rumah misalnya anaknya pulang sekolah, biasanya kan itu ada minta, ibu saya butuh botol yang bentuk seperti ini, saya cari kertas yang model seperti ini. Biasa kadang berarti di mana kalian mau cari? Ternyata itu tujuannya Pak ya. Iya. Jadi pokoknya didukung saja. Apa-apa yang di guru suruh untuk anaknya itu ada tujuannya untuk bagaimana melihat karakter anak-anak tersebut. Dan ini pengentasan kemiskinan juga. Market Day itu kesabaran yang utama juga ini untuk anak-anak diajarkan. Jadi itu salah satu contoh. Banyak sekali contoh-contoh lain yang anak-anak kita bisa kembangkan dari muatan lokal itu. Oke. Nah, jadi setelah jadi guru itu seharusnya tidak cuma satu hari satu mata pelajaran terus muatan lokal, tapi harus disisipkan di sela-selanya. Di sela-selanya. Berarti memang guru harus kreativitasnya tinggi. Itulah tuntutan kurikulum merdeka. Oke, tuntutan kurikulum merdeka. Jadi guru-gurunya harus punya kreativitas yang jadi luar biasa. Kita kan program kementerian itu kan sudah banyak sekali. Ada namanya PSP, program sekolah penggerak. Ada namanya guru penggerak. Ada namanya kepala sekolah penggerak. Ada komunitas belajar, kombel dan jadi mereka memang hampir setiap minggu itu mengasah mana yang terupdate materi yang kekinian untuk anak-anaknya, sehingga kita kembali didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kan kita terkadang tidak sama kita dulu waktu kita belajar zamannya. Apa itu P5 apa tidak ada, bagaimana cara menghasilkan karya kemudian dipamerkan, kemudian anak-anak sendiri menerangkan bagaimana cara membuatnya. Dulu kita tidak seperti itu. Tapi karena anak lebih banyak juga sumber belajarnya di tempat lain kayak di TikTok apa sebagainya. Digital, jadi Pak ya. Betul, digital itu makanya kita juga menyeimbangkan kondisi itu dengan selaraskan dengan tujuan pembelajaran anak-anak. Nah, ini biasanya guru-guru juga kendalanya di situ, di digital juga Pak. Ada yang handphonenya tidak memadai. Dan misalnya di sekolah juga fasilitasnya belum memadai itu Kak. Bagaimana itu dari Dinas Pendidikan? Jadi kalau kita di Makassar hampir 90% semua sekolah itu sudah memasang wifi. Jadi wifi ini dibebankan ke dana BOS. Jadi tidak perlu lagi kita membuat minta lagi Pak Sarif belum dibayar ini wifi-nya sekolah di sini. Setelah ada wifi itu tentu guru lebih berkreasi untuk menemukan model-model pembelajaran mulai dari PMM. Jadi ada memang program kita di Kemendikbud itu yang dia secara gratis bisa di-download, namanya lewat PMM. Nah, di situ guru akan menemukan bahwa ternyata begini model pembelajarannya dan seterusnya. Beberapa desain, model, video apa kreatif ada semua di dalam. Nah, guru tinggal mensinkronkan dengan kondisi anaknya. Kan tidak samalah anak-anak yang di pinggiran yang ada di kota, ada yang di pulau, tidak akan sama. Tetapi pada intinya bahwa guru kita di Makassar sudah sangat kreatif untuk menemukan itu. Karena itu tadi jadi dipahami bahwa kurikulum merdeka itu bukan lagi pembelajaran berpusat pada guru, tapi berpusat pada diri siswa. Jadi kita tinggal memfasilitasi, contoh, putar sebuah video tentang bagaimana membuat kerajinan tangan dari daur ulang sampah. Tinggal anak menonton, baru kita coba arahkan, bagaimana Anda membuat ini? Bisa Pak. Maka diambil ini. Jadi tinggal kita mengarahkan, memfasilitasi, memediasi bakat minatnya anak itu di mana supaya dikembangkan lewat apa-apa saja desain yang kita berikan. Jadi kita dulu kan cuma sumber ilmu dari guru. Kita mendengar guru datang belajar menjelaskan kurang lebih 1 jam. Sekarang tidak lagi. Jadi metodenya. Guru lebih banyak duduk, anak yang berdiskusi atau mengeksplor apa yang dia ingin ketahui. Pikirannya. Diskusinya dan sebagainya. Karena itu
anak kalau lihat itu film-film atau video, dia siapa ditanya Iya. coba. Siapa yang Tapi ini? kalau gurunya yang praktekkan lesu semua, Lesu Pak. semua. Jadi memang era digital itu sangat Iya, mempengaruhi Pak ya betul. untuk pendidikan anak-anak di usia sekarang ya. Iya, jadi terus tadi kerjasama ini yang Iya. harus mendukung dari pendidikan dan juga pengentasan kemiskinan, iya Pak. Betul. Jadi kita sudah sangat bersyukur seperti dari DLH Lingkungan Hidup, Iya. itu bank sampah, itu kan dia sudah membeli sampah-sampah yang ada di sekolah. Iya. Berarti itu kan sudah bentuk kolaborasi antar instansi. Iya. Kemudian datang lagi Dinas Pariwisata, bagaimana dia memasukkan program-programnya tentang event-eventnya bagaimana. Terus Dinas Kebudayaan juga masuk. Iya. Kemudian Dinas Perpustakaan, kemudian Lingkungan Hidup tadi yang Adiwiyata. Iya. Itu sangat membantu kita karena betul-betul sekolah bersih, dia juga bisa berdaya, menghemat dan sebagainya. Nah itu jiwa-jiwa pembiasaan anak itulah yang secara tidak langsung bisa menumbuh kembangkan jiwa anti kemiskinan. Jadi jangan kita lihat dari sisi jual belinya kah atau bukan, tapi bukan. pembiasaan anak Iya. itu bisa mencerminkan, oh ternyata dengan cara ini saya bisa berhemat. Iya. Kata berhemat berarti kita bisa mengatur keuangan kita dan seterusnya, permintaan kita kepada orang tua dan seterusnya. Iya. Nah itu semua. Begitu pula dengan koperasi. Ini juga sudah mulai merambah. Begitu pula dengan OJK ya. Pernah kita OJK bagaimana satu anak satu tabungan. Oke. Ya student ya. Iya, Nah iya. itu anak diajari bagaimana menabung. Iya. Jadi ini semua model-model bagaimana menumbuhkan anak secara tidak langsung jiwa kewirausahaannya untuk anti kemiskinan. Kan begitu. Jadi kalau masuk di mata lokalnya, tentu yang tadi karya-karya yang ada di sekitar kita, mulai dari kue tradisional, daur ulang sampah, kemudian bagaimana dia bergotong royong untuk membangun atau membersihkan atau mengerjakan tanaman-tanaman yang ada apotiknya di sekolah, ya atau tanaman apotik. Ya ini semua akan menghasilkan pada akhirnya toh. Cuma memang kalau kita menilai secara spontanitas, mana uangnya itu kan tidak seperti itu. Tidak gitu ya. Iya. Jadi gitu. Memang kita harus intinya dari yang sangat-sangat berperan penting ini tadi yang Betul. Bapak sampaikan ya, semua kerjasama dari berbagai pihak. Betul. Bahkan RRI juga ini sudah Ya. salah satu termasuk penjembatan Pak ya. Penjembatan, ya, betul. Memberikan sosialisasi kepada Sosialisasi, pendengar, betul. kepada orang tua. Jadi kalau anak pulang di rumah minta bahan-bahan daur ulang ya disiapkan. Betul. Karena itu mau dilihat kreativitas anak itu Kreativitasnya seperti anak. apa ya. Betul. Untuk kedepannya nanti, untuk masa depan bagaimana supaya dia nanti kedepannya bisa menghasilkan Pak ya. Betul. Iya, baik Pak, sebelum kita akhiri kita nikmati dulu satu persembahan lagu berikut ini. Mangku mama mabila Nia matri setreang bori Ansom balangi sare kamaseku pasari batara mana menjonakan pangutranginku rikau tonji kabutala piri pasolongan cerata ribawa karai Sedre kupala di julu borita siri kaji toje
Naki maminasa tekneki masunggu nana cini todo bori maraengan sarwa mangakali rika majuan ta Pangutranginku rikau tonji kabutala piri pasolongan cerata ribawa karai sedre di kupala Sirika ditoje Solang nanania Aring mabajita Ribori marahe Naki maminasa tekneki masunggu nana cini todo bori maraengan sarwa mangakali rika majuan ta Baik sahabat budaya, dan kita lanjut lagi kebersamaan kita di program pengentasan kemiskinan ya. Pak, itu tadi apakah ada dari Dinas Pendidikan dan dari UMKM Koperasi Pak ya, dan lembaga sosial itu untuk mendukung pendidikan muatan lokal ini Pak yang berorientasi ke pengentasan kemiskinan? Iya, kita sangat bersyukur karena ternyata kolaborasi itu berjalan dengan baik. Iya. Artinya pihak Dinas Pendidikan mengharapkan dari instansi terkait bisa berkesinambungan ini hasil karya anak. Nah, di sisi lain juga kita juga membutuhkan sebuah kayak pelatihan. Jadi pihak sekolah sekarang itu sudah melakukan MOU beberapa instansi untuk melakukan kerjasama seperti ini. Jadi pelatihan-pelatihan bagaimana mendesain dan sebagainya, bagaimana dia tentang IT dan sebagainya untuk bisa menghasilkan uang dan seterusnya. Jadi kita bersyukur karena kolaborasi itu menjalin semua pihak, pihak itu. Contoh kemarin juga dari lingkungan hidup kalau tidak salah itu dengan DP3A tentang bagaimana anak bisa menghasilkan uang alat-alat sampah elektronik. Ini hal baru. Jadi umpamanya ada cas HP, charger, kemudian ada yang sudah terpakai, itu bisa dikumpul di sekolah, lalu datanglah pihak itu tadi untuk mengambilnya. Kalau ada beberapa bagian sampah elektronik itu yang bisa dijual, ada juga yang memang tidak bisa. Nah ini semua bentuk bagaimana anak itu ditumbuhkan jiwa tadi bahwa ternyata semua ini bisa bernilai uang. Nah itu kita juga bersyukur dari dari Dinas Kebudayaan tentang bagaimana makanan-makanan
tradisional itu, mereka juga membantu kita untuk bisa bagaimana ada semacam workshop bagi guru-guru, kemudian dari bagaimana membuat mereka lebih kreatif untuk mengembangkan muatan lokalnya di sekolah masing-masing. Oke, baik Pak. Terus peran orang tua dan masyarakat sekitar lingkungan ini untuk mendukung pendidikan muatan lokal ini, Pak. Jadi terserang di tanggung jawab pendidikan itu ada 3 ranah, pemerintah, kemudian masyarakat. Kemudian orang tua. Yang jadi sebenarnya partisipasi masyarakat itu sebenarnya lebih banyak ketimbang kalau kita mau ukur totalitasnya dengan pemerintah. Terus terang, makanya kita sangat terbangun dari ternyata orang tua kalau diberi anaknya tampil, beri anaknya untuk lebih mandiri, kreatif, dia mendukung sekali. Contoh saja kalau umpamanya ada market dia untuk bawa makanan, dia bawa. Ada pertanyaannya kan butuh uang, butuh modal untuk anaknya ini dan seterusnya. Bagaimana dia membuat kue, bahan-bahannya, kumpul-kumpul uang dan sebagainya. Dan ini kan butuh. Nah, kalau dari dana BOS itu kan tidak mencukupi. Jadi saya sangat bersyukur dan sangat berharap bahwa orang tua itu lebih pro kalau dia diberi ruang. Diberi kesempatan, asal jangan sekolah yang kelola, biarkan komite sekolah lah yang kreatif. Jadi guru tinggal memberikan saran, pertimbangan, mediasi, membimbing. Berikan mereka yang Nah ini sangat besar sekali. Dan di setiap kesempatan apapun kalau orang tua diberi peluang, mereka. Jadi memang peran masyarakat dan orang tua ini yang paling nomor satu ya. Sebenarnya. Untuk menemukan tadi muatan lokal menuju kemandirian anak untuk anti kemiskinannya. Gitu. Oke Pak. Terus ke depan ini untuk keberlanjutan program pendidikan muatan lokal ini di masa depan Pak, gimana? Kita jadi moga ke depannya apakah pemerintahan yang baru lagi nanti kita berupaya bahwa muatan lokal ini semakin ditambah frekuensinya, kontennya, kemudian intisari dari apa yang dikembangkan oleh masing-masing daerah. Jadi kita tidak berfokus pada satu sisi saja, tetapi kita ingin melihat semua yang nuansa muatan lokal yang ada di daerah atau di sekitar sekolah itu menjadi bahan renungan untuk kita para guru untuk diambil sebagai intisari dari muatan lokal itu. Karena ini kebebasan sekolah untuk menentukan itu mengambil muatan lokal. Jadi kita tidak mesti harus seragam untuk mengenai P5-nya itu, enggak. Jadi tergantung dari kemampuan dan kolaborasi komite sekolah, orang tua, guru, kepala sekolah itu mendesainnya itu. Untuk P5 apa saja dulu? Ternyata muatan lokal yang ada di sana sekitaran sekolah itu masyarakatnya juga mendukung. Ini yang cocok. Nah, inovasi ke depan ini dari Dinas Pendidikan seperti apa Pak? Mungkin ada bocoran ke depan ini di 2025. Kita sudah memberikan peluang kepada guru. Jadi guru dulu diberi pendalaman penguatan materi tentang bagaimana muatan lokal itu bisa dituangkan dalam APBD. APBD. Kemudian kalau dari sisi sekolah juga kita memberikan keleluasaan untuk mendesain tadi perencanaan berbasis data dari rapor pendidikannya tentang P5 itu, karena ini P5 sudah wajib, bukan kayak apa ya? Bukan pelajaran tambahan. Wajib diselenggarakan oleh sekolah. Itu P5 dalam kurikulum Merdeka. Jadi tentu dia harus desain dalam program penggunaan dana BOS-nya. Tapi kita serahkan ke sekolah. Diserahkan ke sekolah. Jangan bawa harus ini enggak. Jadi tergantung dari sekolah. Itu inovasi kita harapkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman kita bayangkan saja Bu, mohon maaf untuk kita Makassar hampir 200 sekolah yang sudah masuk inovasi tingkat provinsi dan tingkat nasional. Jadi inovasi-inovasi sekolah itu sudah banyak sekali. Kreativitas guru-guru dan gurunya. murid sudah lebih 200 sekolah itu sudah memiliki inovasi tersendiri.
dengan bahasa-bahasa yang canggih-canggih, istilah-istilah tuh. Iya. Ada la maca, ada la baca dan seterusnya. Mereka jadi satu sekolah harus punya satu inovasi. Oh, jadi harus ada satu ciri khasnya di bahwa di sekolah ini dia memang khusus seperti khusus ini. Jadi kalau ada tamu yang mau datang studi banding apa, kita tinggal tunjukkan tentang ini, coba hubungi kepala sekolahnya ini, ada di sana itu. Iya. Ini memberikan jadi persaingan kompetisinya itu betul-betul, dan Pak Kadis memberikan reward bagi mereka. Tentu ada pelatihan, ada apa, kunjungan apa semua, ataukah ada pengiriman. Mereka dikirim. Tentu orang-orang yang punya kreativitas ya. Iya. Nah, terakhir Pak, sebagai closing statement ini penutup terkait peran pendidikan dalam pengentasan kemiskinan melalui muatan lokal. Jadi berbicara tentang penguatan jiwa anti kemiskinan harus memang dimulai dari sejak dini anak. Jadi anak sudah diberi bekal tentang pengetahuannya, pemahamannya, kemudian refleksinya, bagaimana dia bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaannya. Di dalam jiwa kewirausahaan tentu ada kemandirian, ada kreativitas, dan ada gotong royong. Nah, jika itu dilakukan, maka otomatis secara tidak langsung orang itu juga akan merasakan, ternyata saya sudah keluar sedikit demi sedikit dari kemiskinan itu karena anak saya tidak boros. Ini ceritanya ini semua terkait satu sama lain di komunitas rumah tangga, komunitas masyarakat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pengentasan kemiskinan melalui muatan lokal ini tidak berdiri sendiri. Dia multisektor, semua orang, semua pihak, semua instansi itu harus saling mendukung, dan tidak perlu kita cari kenapa bisa begini, tapi bagaimana menemukan bahwa itu yang terbaik bagi anak-anak kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Syarifuddin yang sudah hadir di Pro 4 RRI Makassar dengan program obrolan tematik RB ya. Dan pendengar, terima kasih kebersamaannya. Kami pamit dari Ruang Dengar Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.